Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian yang terbaik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kudus dan sucikan hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau hadir di bait kudus-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagi namamu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kaulah Yesus Kristus Tuhan, Raja yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kau layak dimuliakan Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Shalom, selamat sore kepada ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada Rabu sore hari ini. Mari kita akan mulai dengan doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Tuhan, pimpin kami dan kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu, biar kuasai kami dan berfirmanlah kepada kami untuk kami mendapatkan pewahyuan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah PA sore hari ini kita akan belajar tentang tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Mari kita akan baca firman Tuhan sebagai dasar kebenaran pembelajaran pada sore hari ini. Kita buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan.
Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perhatikan ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah online sore hari ini saya beri tema tunduklah kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musuh utama manusia adalah iblis. Nah, iblis adalah bapak pembohong, suka menghasut, mengintimidasi, menuduh, dan menipu. Manusia dihasut untuk apa? Supaya mengikuti hawa nafsunya, kedagingannya. Mengikuti hawa nafsu setan adalah tindakan yang ditentang Allah. Saudara, ketika kita berbicara tentang iblis, iblis senantiasa berusaha untuk mempengaruhi pikiran manusia, supaya pikiran manusia dapat diputarbalikkan antara yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Oleh sebab itulah, ketika hati kita tumpul, maka kita tidak bisa membedakan lagi. Oleh sebab itu, lawanlah iblis dalam kehidupan kita. Hati kita biarlah dikuasai oleh Kristus, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang bukan. Oleh sebab itulah, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka kita sadar atau tidak sadar, kita sudah dibawa di dalam perangkap iblis. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam pengaruh atau intimidasi atau dikuasai oleh iblis, maka kita bukan semakin mendekat kepada Allah, tetapi kita semakin menjauh daripada Allah. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah, kebenaran yang sejati sudah tidak dapat kita membedakannya. Ukuran kita adalah apa yang menurut kita baik, tetapi bukan berdasarkan Tuhan. Hati kita sudah tumpul, kita sudah tidak memiliki hati nurani lagi. Kita tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Inilah sehingga kita tidak dapat mempersembahkan ibadah yang sejati di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nah, ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka apa? Menjadikan manusia semakin jauh dari kasih karunia. Saudara, kita karena dosa semakin jauh dengan kasih karunia Allah. Karena dosa, kita semakin menjauh dari hadirat Bapa. Sehingga apa? Kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidup. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Bapa dan dampaknya. Kita tidak akan memperoleh penghiburan, kita tidak boleh memperoleh kehidupan yang kekal nantinya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti hawa nafsu yang dikuasai oleh iblis, maka dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita senantiasa hobi kita adalah bertengkar, berdebat untuk mencari lawan, dan kita bukan mencari kebenaran, tetapi kita senantiasa mencari pembenaran. Ketika kita berdiskusi, ketika kita sedang men-sharekan sesuatu, kita memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan atau bukan kebenaran yang kita
kita ingin tunjukkan kepada mereka. Di dalam berdiskusi, di dalam sharing, itu hal yang wajar berbeda pendapat, tetapi kita ingin mencari titik temunya, yaitu apa? Kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara, tetapi ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka nafsu daging kita, nafsu dosa, maka kita ingin mencari adalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika kita merasa diri kita menang untuk berdebat, ketika merasa diri kita sudah melebihi dari mereka, kita akan katakan, rasain loh, kamu kalah. Padahal yang kita anut belum tentu benar. Saudara, orang yang mengikuti hawa nafsu tidak melihat perbedaan. Orang yang mengikuti hawa nafsu senantiasa ingin semua mengikut aku. Ego kita yang menjadi tuan kita. Pikiran kita menjadi tuan dari segala-galanya. Semua orang harus tunduk kepada kita. Semua orang harus meyakini apa yang kita yakini. Semua orang harus mengikuti apa yang menjadi perintah kita. Saudara, kita ini siapa? Kita ini adalah orang yang kalau kita percaya kepada Tuhan, hidup kita bukan aku lagi, tetapi Kristus. Kita tidak bisa memiliki apa-apa. Mari, ketika kita hidup di dalam Tuhan yang dikuasai oleh Kristus, maka pikiran kita, hati kita, jiwa kita, mari kita arahkan sepemikiran, sejiwa, dan sehati dengan Kristus. Bukan aku, tetapi bagaimana kita berusaha hidup kita semakin sama seperti dengan Yesus Kristus Tuhan. Baik itu di dalam karakter kita, baik itu di dalam segala tindak laku kita, semua kita harus seperti Kristus. Karena apa? Kristus itu menjadi suatu patron kita, Kristus itu menjadi suatu kerangka hidup kita, kerangka berpikir kita. Kristus itu menjadi teladan hidup ibu bapa dan saya. Oleh sebab itu, ibu bapa dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak mengikuti hawa nafsu daging kita, maka kita akan senantiasa meninggalkan. Hati kita senantiasa dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga segala kedagingan, segala hawa nafsu yang menyesatkan, hawa nafsu yang menjatuhkan kita, semakin hari semakin terkikis, bahkan hilang sebagai harapan kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka percayalah saudara, ibu bapak semuanya tidak bisa berdoa. Apa yang ibu bapak doakan itu salah. Karena apa? Selalu orang yang mengikuti hawa nafsu ketika berdoa senantiasa berpikir, doa untuk siapa? Doa untuk aku. Senantiasa kita panjatkan segala sesuatu untuk aku, dan aku. Aku berdoa supaya aku diberkati. Aku berdoa supaya aku diberikan sesuatu. Aku berdoa. Jadi semuanya hanya untuk aku. Bukan kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Bukan kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Bukan kita berdoa untuk bagaimana kita memuliakan Kristus. Nama Tuhan dimasyurkan. Pekerjaan Tuhan dimuliakan sehingga apa? Injil boleh tersebar kemanapun dan nama Tuhan boleh diagungkan. Semua makhluk, semua lutut bertekuk lutut untuk apa? Mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu, maka ibu bapak percayalah, kekecewaan demi kekecewaan yang akan ibu bapak peroleh. Oleh sebab itu ibu bapak, mari kita belajar untuk berdoa, jangan untuk memuaskan diri kita, tetapi mari kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita berdoa untuk menyelaraskan doa-doa kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Tuhan berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tuhan memiliki rencana dan kehendak yang indah untuk ibu bapa dan saya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bukan untuk diri kita, tapi percayalah hidup ibu bapa sudah dijamin dan dipenuhi oleh Tuhan. Bapak di surga tahu apa menjadi kebutuhan ibu bapak. Bapak di surga tahu apa yang menjadi kerinduan ibu bapak. Oleh karena itulah,
percayalah dengan iman percaya kita yang sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa hidup kita bukan milik aku tapi Kristus, dan hidup kita senang kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan ibu bapa. Karena Tuhan tahu dalam hidup ibu bapa, di dalam hati kita sebelum kita mengucap, Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan pasti memenuhi dan menepati setiap janjinya kepada ibu bapa dan saya. Nah, ibu bapa, sehingga apa yang harus kita kerjakan? Tetap teguh, beriman sungguh kepada Tuhan. Karena setiap janji Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan ditepati untuk kita semua. Jangan khawatir tentang hidup ibu bapa. Jangan khawatir tentang apa yang ibu bapak makan dan minum. Jangan khawatir tentang baju apa yang kita pakai. Tetapi mari kita percaya, orang yang khawatir adalah seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ibu bapak, di dalam Injil Matius pasal yang kelima, di situ dengan jelas dalam hal kekhawatiran, kita disamakan dengan burung dan rumput dengan bunga. Artinya apa? Dari kekhawatiran-kekhawatiran itulah membuat orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Dari kekhawatiran-kekhawatiran itulah akan memunculkan suatu ketakutan-ketakutan sehingga kita menjauh kepada Tuhan dan berdampak kepada kesehatan ibu bapak. Baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Itu sangat berdampak. Jangan kita khawatir masalah makanan dan minum. Apa yang kita pakai. Wong burung di udara aja dia Tuhan pelihara. Bunga di ladang juga didandani oleh Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang khawatir seperti orang yang tidak mengenal Allah. Firman Tuhan katakan, tetapi mari kita fokuskan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Fokuskan hidup kita untuk apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Nah, ibu bapak, ketika hidup kita fokus kepada kerajaan Allah dan dan semua kebenarannya, maka percayalah, maka kita akan senantiasa melangkah demi langkah untuk apa? Selalu memikirkan pekerjaan Tuhan, selalu memikirkan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan untuk kita. Baik itu untuk keluarga ibu bapak, untuk pekerjaan ibu bapak, baik untuk pelayanan-pelayanan yang ibu bapak sedang kerjakan, ataupun proyek-proyek yang lain yang sedang ibu bapak kerjakan dan dipercayakan kepada ibu bapak. Fokus pada kerajaan Allah. Lakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita akan melakukan semuanya itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukannya dengan apa? Dengan kita semangat yang terbaik. Karena apa? Kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita sudah lakukan semuanya untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita hanya serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai, Tuhan yang akan memberi penghargaan, Tuhan yang akan memberi kehormatan. Ingat, kalau kita selalu katakan kita sebagai apa? Kita ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ketika kita berbicara bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maka kita ini pekerjaannya siapa? Kita ini pekerjanya siapa? Kita ini pelayannya siapa? Tentu kita adalah pekerjanya Tuhan. Tentu kita adalah pelayan Tuhan. Oleh karena itulah mari kita fokus sebagai pelayan dan pekerja Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menilai kita. Biarlah Tuhan Yesus akan memberikan apresiasi kepada kita. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan penghargaan kepada ibu bapak dan saya. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan suatu kehormatan, jabatan atau mempromosikan posisi-posisi kita. Pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Oleh karena itu dampaknya apa? Jangan kita berharap kepada manusia untuk mencari penghargaan, kehormatan ataupun apresiasi dari sesama kita. Karena ingat, kita ini adalah hamba Tuhan, kita ini adalah pelayan Tuhan. Maka apresiasi yang kita inginkan yang akan kita dapat dari siapa? Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jika kita
merindukan apresiasi, merindukan kehormatan, merindukan penghargaan dari sesama kita, bos di dunia ini, maka kita senantiasa kecewa. Kenapa? Banyak orang sekitar kita, kalau mereka kadang-kadang mereka menilai bukan dengan objektif, tetapi dengan subjektif. Banyak di sekitar kita yang mungkin mencari perhatian, menjatuhkan sana sini, melakukan segala macam cara untuk apa? Untuk supaya karirnya naik. Dia akan melakukan segala cara untuk menyenangkan bosnya di dunia ini. Tetapi ingat, apa yang dilakukan di dunia ini adalah sia-sia. Karena ketika kita ingin menyenang supaya disenangkan, supaya kita dapat penghargaan dari sesama kita, percayalah, kekecewaan yang akan ibu bapak dapatkan. Tetapi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, hanya untuk menerima penghormatan, penghargaan dari Tuhan, fokus kita hanya untuk menerima penghargaan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan kita. Dia akan melihat bukan hanya yang kita lakukan, hati kita Tuhan nilai. Tetapi manusia hanya menilai apa yang dilihat oleh mata karena keterbatasannya. Tetapi hati, motivasi seseorang melakukan sesuatu, manusia tidak akan tahu. Manusia hanya menduga, tapi Tuhan tidak pernah menduga. Tapi Tuhan adalah Allah yang pasti. Dia adalah Allah yang objektif, yang menilai seseorang. Bukan berdasarkan perkiraan, tetapi Dia menilai dengan seobjektif mungkin. Dari sikap kita, di dalam hati pun kita baru berkehendak, Tuhan sudah tahu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mungkin hawa nafsu, kita tidak bisa berdoa dan tidak memperoleh apa-apa, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Nah, firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ada dua perintah Allah untuk kita dapat mengalahkan hawa nafsu, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Ada dua hal untuk kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk melawan hawa nafsu kita adalah dengan tunduk kepada Allah. Berbicara kata tunduk, maka di dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis dengan kata submit. Artinya adalah menyerahkan, tunduk dengan tulus ikhlas. Jadi ketika kita tunduk, maka kita dengan ketulusan, dengan kesadaran, kita menyerahkan semuanya. Kita berserah kepada Tuhan. Bukan hanya 50% atau 60%, tetapi ketika kita berbicara tunduk kepada Allah, maka 100% kita tunduk. Sungguh-sungguh tunduk, submit, menyerahkan dengan kesadaran dan ikhlas. Tunduk kepada Allah artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Rasul Paulus berkata kepada jemaat, katakan bahwa peperangan kita adalah melawan antara roh dan daging kita. Peperangan sesungguhnya kita adalah bagaimana roh kita yang dikuasai oleh hawa nafsu dan kedagingan kita yang ingin senantiasa menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita. Kita nggak mau susah, kita nggak mau senantiasa kita ingin di dalam hidup zona nyaman terus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Paulus katakan, peperangan kita itu roh dan daging. Daging lemah, saudara. Roh penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itulah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tunduk kepada Allah dengan tulus ikhlas, maka apa? Kita angkat tangan, Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup saya. Tuhan, Engkaulah yang memiliki hidup saya. Engkaulah yang memiliki kuasa yang melengkapi saya. Maka saudara melakukan bagian-bagian ibu bapak, lakukan semuanya. Selebihnya itu bagian Tuhan. Karena apa? Ada keterbatasan manusia yang tidak bisa dikerjakan seperti Allah yang Maha Kuasa. Maka kita berserah kepada Tuhan. Kita harus berkuasa, kita lakukan bagian kita. Ibarat apa kalau kita lihat? Seperti kita menginjak rem dan pedal, menginjak rem dan kalau kita lihat kalau kita naik mobil itu kita menginjak gas dan kopling. Ketika kita menginjak gas, maka kopling harus kita lepas. Ketika kita menginjak kopling, maka kita harus lepas
Ini apa gasnya nggak bisa kita dua-dua gas dan kopling kita tekan semuanya, nggak akan bisa. Maka kalau kita mau mengikuti roh, daging kita harus kita lepaskan. Kalau ibu bapak mengikuti daging, roh tidak akan menguasai hidup ibu bapak. Tetapi roh akan menasihatkan kita, memberi teguran-teguran kepada kita. Tetapi ketika kita abai terus menerus, maka hati kita menjadi tumpul. Kita tidak peka lagi akan Roh Kudus. Kita senantiasa mengikuti hawa nafsu yang dampaknya akhirnya adalah jatuh di dalam kematian yang kekal. Nah, ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin itu artinya berserah penuh kepada Tuhan. Engkau akan bahagia dan engkau akan memiliki kerajaan surga. Engkau tunduk kepada Allah, engkau menyerah sepenuhnya kepada Allah, maka kebahagiaan engkau tidak akan bisa apa yang kita pamerkan kepada semua orang. Kita senantiasa apa adanya kita ini. Kita semua mampu karena Tuhan. Kalau Tuhan kita boleh berkehendak, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak ada beban. Hidup kita tidak senantiasa dibebani dengan target-target kita. Memang hidup kita harus ada target. Tetapi mari, manusia punya kehendak, tapi biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Target kita adalah sebagai pemacu kita untuk memotivasi kita untuk menyelesaikannya. Tetapi kembali di akhirnya kehendak Tuhan yang jadi. Karena bukan aku lagi, tetapi Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Maka lakukanlah untuk memuliakan Tuhan, lakukanlah untuk meninggikan Tuhan, lakukanlah untuk senantiasa mengikuti apa yang jadi perintah-perintah Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita kerjakan. Di dalam doa kalau kita lihat di dalam dua hal ini kerinduan setiap anak Tuhan apa, saudara? Kerinduan anak Tuhan yaitu di dalam hal doa, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi melainkan esensi doa adalah relasi dan kebergantungan dengan Allah. Jadi doa, ibu bapak, kita dituntut, diajarkan untuk berdoa. Kita berharap di dalam doa-doa kita. Ingat, doa yang sesungguhnya supaya dijawab oleh Tuhan adalah jangan untuk memuaskan hawa nafsu ibu bapak. Tetapi untuk apa? Ketika kita berdoa untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bercengkrama dengan Tuhan, sehingga Tuhan tahu apa yang jadi isi hati kita. Kita pun tahu dan dapat menangkap apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga setiap peristiwa-peristiwa yang kita jalani, setiap perjalanan hidup kita, baik itu perjalanan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi karena kita beserta dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, maka kita akan hadapi peristiwa itu, kita hadapi persoalan itu, kita akan hadapi masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan bekerja untuk kita. Bagian ibu bapak dan saya, mari kita kerjakan sesuai dengan batasan dan kemampuan kita. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa menjadi kehendak Tuhan, batas sesuai kemampuan kita. Selanjutnya kehendak Tuhan dengan kuasa Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ibu bapak dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, lawanlah iblis. Kalau kita berbicara untuk bagaimana kita melawan iblis, tentu kita lihat yaitu kita gunakan pedang roh. Kita gunakan firman Tuhan. Ada tertulis, ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika dia akan memulai pelayanan, Tuhan tidak menggunakan hal-hal yang lain. Dia itu memberikan suatu contoh untuk kita. Yaitu apa? Ada tertulis. Ada tertulis, lawanlah dengan firman. Lawanlah dengan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara fokus hidupnya kepada jabatan, engkau akan jatuh. Iblis akan menang.
Ketika kita jatuh, kita fokus hidup kepada jabatan. Tapi mari fokuskan kita kepada firman. Lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Yaitu dengan apa? Kalau kita berbicara ayat 13, 14, dan 15, itu dengan jelas sekali. Kita harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi gereja, eklesia. Orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi kita dipanggil di dalam terangnya Yesus. Kita hidup di dalam persekutuan Kristus. Mari kita hidup di dalam persekutuan. Rajinlah bergereja, rajinlah bersekutu, baik itu di dalam rumah, ataupun di dalam persekutuan doa, ataupun di dalam ibadah-ibadah yang terselenggarakan. Saudara akan kuat melawan iblis. Yang kedua, kita pun jangan lupa, milikilah gaya hidup. Daripada kita memikirkan diri kita sendiri, mari kita pikirkan jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan. Beritakan Injil. Beritakan Injil lewat kesaksian hidup ibu bapak, maka banyak jiwa akan dimenangkan. Fokus hidup ibu bapak adalah mencari kerajaan Allah, bukan kerajaanku, tapi kerajaan Allah yang kita tinggikan kita ini. Maka idealis, egois kita tidak akan pernah menguasai kita. Kedagingan kita tidak akan menguasai hidup ibu bapak, sehingga roh kita akan kita tunjukkan, semangat hidup kita, kehidupan kita fokus untuk memberitakan Injil, sehingga kita tidak akan kotori hati kita untuk menjadi kesaksian bagi sesama saudara-saudara kita. Ayat 15 juga dikatakan diberi kuasa untuk mengusir setan. Saudara, usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberi kuasa untuk melakukan semuanya. Percayalah, ibu bapak dan saudara Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi, mari tunduklah kepada Allah. Dengan apa? Firman Tuhan katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara akan menjadi pemenang, saudara akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan saudara akan menjadi saksi, akan berkilau seperti permata di tengah-tengah masyarakat, dan saudara akan menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan. Lakukanlah dengan tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau masih menyertai kami di dalam situasi kondisi pandemi ini, tapi kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan, masih sampai ada dan boleh melayani Tuhan. Itu adalah kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, jagai mereka, berikan kesehatan yang terbaik, dan segala usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.